Ya, kesehatan Gus Idris ya memburuk pasca hilangnya Umi. Ya. Ya, Mas Ahmed silakan tanggapin. Ya. Buka dulu Mas Ahmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat netizen dan para fans global dari tim Gio. Salam hormat juga untuk guru besar kita Gus Idris yang saat ini kondisi yang memburuk. Ditambah lagi tim-tim Gio yang saat ini saling menyalahkan. Ya betul. Ya tidak berpikir jernih. Nah, inilah yang menjadi lebih memperkeruh suasana. Jadi guru besar itu Gus Idris semakin drop dia karena pasca hilangnya Umi saya dia sudah terpikir karena namanya kehilangan istri tercinta, apa kita tahu kondisinya seperti apa, apalagi yang menyekap itu orang yang sangat jahat yaitu Gondomait dan Rafa, wanita yang mencintai dia, yang ingin menghancurkan rumah tangga dia. Apa enggak dia drop dan semakin ada lagi masalah santri-santrinya, apa enggak semakin drop dia. Jadi kita sangat memprihatinkan ya kondisi dari guru besar kita Gus Idris. Ya kita gini aja dulu Mas Ahmed. Ya, Gus Idris saat ini drop. Kita tahu, tapi tadi saya sempat berkomunikasi Mas Ahmed dengan Bahilo ya. Sebelum beberapa jam kedatangan Mas Ahmed. Katanya kemarin tuh sempat menemukan cadar milik Umi di suatu pondok, suatu gubuk di tengah hutan. Ada di bawah Bahilo? Nah, itu nggak ada. Nah, sebenarnya gini, saya memancing yang semalam, saya sebenarnya semalam terletak rasa seperti ada kecurigaan sama Mbah Hilo. Jangan curigaan dong Mas Ahmed. Nah, saya curiga seperti ini. Nanti jatuhnya kayak tim Gio loh Mas Ahmed. Iya betul, tapi mereka itu saling menduduh satu sama lain. Dicari di hutan atau enggak? Karena saya lihat baru sadar kalung yang dipakai Gondomait itu seperti kalung Mbah Hilo. Tadi berjumpa Mbah Hilo, ada enggak dia memakai kalung? Enggak ada. Nah, itu tanya besar berarti. Nah, ya Mas Ahmed, kita tuh nggak boleh suudzon. Tapi ya kita bagusan besok kita tanya langsung sama Mbah Hilonya. Besok ada nggak dipakai dia? Kalau ada dipakai dia dan saya lihat di info terbaru dari Gus Idris Gondomait juga pakai, berarti tidak hubungan. Nah, karena kita lihat besok ada nggak dipakai dia. Kalau tidak dipakai tapi Gondomait ada pakai, berarti itu tanya besar. Ya semoga saja tidak terjadi seperti itu. Yang pasti gini dulu Mas Ahmed, daripada kita suudzon, netizen pun pasti nggak suka. Ya betul. Ya lebih baik kita tabayun menanyakan langsung. Yang saya inginkan Mas Ahmed, ini kabar duka ini kan datang dari guru kita Gus Idris ya karena kehilangan sosok Umi. Ya semua orang pun pasti akan mengalami hal yang sama. Pasti kalau kehilangan istri tercinta. Tapi ini saya rasa rencana Mas? Memang rencana licik daripada si Gondomait dan Rafa Mas Ahmed. Pasti. Ya. Sudah pasti itu rencana licik mereka supaya mendropkan Gus Idris lemah, mereka masuk dengan mudah. Enggak gini Mas Ahmed. Ada penawaran, ada suatu percakapan rahasia kalau dibilangnya Mas Ahmed, di mana agar Umi kembali ya si Rafa ini menginginkan tukar tambahan nih. Iya, kayak pertukaran gitu. Jadi Rafa itu ingin dinikahi sama Gus Idris. Kemudian baru nanti Umi dikembalikan. Itu Mas Ahmed tanggapannya gimana? Jangan. Untuk guru besar Gus Idris jangan. Kenapa Mas Ahmed? Ini nyawa nyawa Umi loh, Umi Liva loh. Walaupun ini nyawa, tapi jangan gara-gara menjadi tukar seperti ini, kehilangan Umi tapi menikah dengan wanita iblis, tidak usah. Karena insya Allah Umi tidak kenapa-napa, pasti bisa diselamatkan. Loh, Mas Ahmed bisa jamin Umi nggak kenapa-napa? Sementara saat ini aja lagi kebingungan Umi di mana, kondisinya gimana? Ya, makanya kita doakan agar Gus Idris cepat pulih kondisinya, biar bisa dia mendapat ide-ide untuk strategi cara Mas Ahmed jangan terlalu mudah menggampangkan segala hal. Ya, tapi kita ini di pondok semuanya udah saling menyalahkan Mas Ahmed. Bahkan Habibie dituduh sebagai orang yang mencintai Rafa loh. Ya, tapi kita tidak boleh juga mendukung ini karena ini si Malakama. Kalau buah si Malakama Mas Ahmed. Dikembalikan Umi, tapi Gus Idris nikah dengan Rafa, ya sama aja. Yang ada Umi makin hancur kalau sempat jadi istri kedua. Mas Ahmed, terkadang resiko itu memang harus diambil. Iya. Untuk membahagiakan, untuk menyelamatkan orang tercinta. Jika kita harus berkorban, bahkan
meninggalkan dia untuk keselamatan dia, ya itu Betul. mungkin bisa dilakukan dan banyak orang melakukan itu. Ya inilah makanya drop ini Gus Idris ini kena bingung dia. Amat mau keselamatan Umi penting, tapi dia harus dipaksa nikah dengan wanita iblis. Siapa yang mau? Makanya untuk para tim Gio santri-santri ya, jangan memperluas suasana. Berembuk, cari strategi supaya bisa. Gimana caranya Umi bisa dapat kembali dan Gus Idris jangan sampai nikah dengan wanita iblis seperti itu. Ya kalau memang itu salah satu cara, satu-satunya cara gimana? Ya itu makanya saya bilang untuk santri-santri ya Gus Idris jangan saling menuduh, berkecoh. Ini bukan saatnya. Ini saatnya berembuk untuk nyusun strategis supaya bisa masuk mau mencari kebobolannya mereka untuk kita menyelamatkan Umi. Itu yang saat ini harus diperlukan, bukan saling menuduh. Mas Ahmed tuh bukan merasa korban. Ini yang korban kan Gus Idris. Iya, memang Gus Idris ini udah puyeng. Betul, cuman kan ini kan saat ini santri kan saling tuduh menuduh. Iya, karena memang kondisinya masa begitu rumitnya Mas Ahmed. Makanya saya bilang untuk santrinya jangan dulu saling menuduh. Mereka itu jangan sampai tahu Gus Idris, mereka itu buat berembuk, nyusun strategi. Gimana caranya supaya bisa mengelabui mereka berdua. Mas Ahmed dari tadi ngomongin strategi. Ya, Strategi apa coba lah? Ya strategi supaya mereka bisa. Iya, apa? Untuk apa? Mas Ahmed jangan mengelabui Rafa Mas dan Ahmed Gundul jangan Maid. coba untuk membuat orang berpikir sementara Mas Ahmed tidak memberikan solusinya. Ya solusi itu. Mas Ahmed menawarkan strategi apa nyuruh orang itu buat strategi baru? Ya mereka buat strategi baru. Ya itu sama dengan membuat pening. Ya. Kalau bisa Mas Ahmed itu memberikan strateginya itu apa? Ya. Nanti kalau di kamera ini bisa dilihat sama Gundul Maid dan Rafa itu terbongkar. Nanti saya akan hubungi Mas ada nggak Ritana. strateginya? Ada. Saya kontak sama Mas Ritana supaya Umi bisa diselamatkan dan tanpa harus Gus Idris menikahi Rafa wanita iblis itu. Jadi tadi udah jelas Mas Ahmed. Mas Ahmed jangan suujon sama Mbah Hilo. Ya. Soal kalung, soal cadar nanti kita tanya langsung. Betul. Besok kita lihat ada nggak dibawa dia cadar dan kalungnya ada nggak dipakainya. Ya, kalau tapi jangan suujon yang baik seperti itu ya. Dan Mas untuk Ahmed. keselamatan Gus Idris, saya ada saran supaya tenaganya pulih, kondisinya membaik. Alangkah baiknya tidak jauh-jauh obatnya. Gus Idris punya ramuan yaitu madu. Madu itu banyak orang yang beli bermanfaat. Masa sang yang punya racikan tidak menggunakan itu, gunakan itu, insya Allah pasti segar kembali untuk Gus Idris. Tidak usah pakai yang lain-lain, ritual ini atau itu atau makan ini, makan itu, tidak. Cukup madu yang diproses oleh Gus Idris, insya Allah tenaga kembali pulih. Yuk kita doakan Gus Idris sebelum kita tutup Mas Ahmed untuk kesembuhan guru kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, lindungilah guru besar kami Gus Idris dan Umi, istri dari Gus Idris yang saat ini disekap oleh Gundul Maid, dukun ilmu sesat itu, agar Umi sehat-sehat dan bisa diselamatkan dan pulihkanlah kembali kondisi guru besar kami Gus Idris agar bisa semangat untuk menyelamatkan istri tercintanya yaitu Umi, dan lindungilah pondok pesantren dari gangguan agar tidak ada masalah lagi dengan si wanita iblis Rafa dan Gundul Maid itu. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk para santri sampai sini dulu, dan saya Ahmed mohon undur diri. Besok kita akan lanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.